Yo, selamat datang di channel baru. Sebelum kita mulai, langkah baiknya Anda mendukung saya dengan cara subscribe channel ini agar saya lebih bersemangat dan tidak putus asa dalam membuat konten. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan alur cerita light novel Tintin Setara Selam Kataken volume 22 part 9. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Setelah semua pasukan berkumpul, yang Banyak Crucius dibuat kagum dengan berkumpulnya para pahlawan dari seluruh penjuru. Bagi Crucius, tidak masalah pahlawan asli atau palsu. Jika berdiri di sini kita tetap pahlawan. Mau mati konyol ataupun mati sia-sia, itu tidak penting lagi karena bertarung satu-satunya pilihan. Jika tidak, dunia ini akan hancur. Yom pun setuju dengan itu. Yom teringat dengan putrinya yang bernama Memek yang ditinggalkan di rumah bersama Edgar dan Marius. Dengan itu, Yom yakin masalah ini akan sukses lalu pulang ke rumah dengan selamat. Dan jika mati di sini, masa depan berada di tangan keturunannya. Karena itulah Yom dan Miyuran berdiri di sini. Tidak ada tempat untuk lari dan sembunyi. Penuh tekad, Yom menyatakan akan terus maju ke depan. Dan setelah itu, dua pria muda mulai saling menyerang, menunjukkan adegan yang familiar. Siapa yang akan berdiri di sisi Miyuran setelah perang ini selesai? Mendapat tatapan tajam dari dua pria bodoh, Miyuran panik dan malu. Para pahlawan yang melihat semua ini pun berpikir bahwa Yom bisa dipercaya sebagai pemimpin. Seorang petualang yang menjadi pahlawan hanya bermodal dengan mengenal Rimuru. Bagi orang yang tidak tahu apa-apa, mereka pasti berpikir Yom adalah pahlawan terhebat karena sangat jarang seorang pahlawan bisa berdiri di sisi Raja Iblis. Dengan kata lain, para pahlawan yakin bisa mempercayakan nyawanya kepada Yom. Pada akhirnya satu persatu para pahlawan terpesona kepada Yom dan mulai saling mengenal. Dan tanpa sadar, mereka menyerahkan gelar pemimpin kepadanya. Dengan itu saja, Yom pun mulai berkeringat dingin setelah mengucap, "Serahkan semua kepadaku," tanpa sadar. Melihat itu, rekannya banyak bisa tertawa dan menambahkan bumbu-bumbu di setiap kata-katanya yang sehingga membuat Yom semakin dipercaya. Dengan itu parti para pahlawan terbentuk dengan Yom sebagai jenderal tertinggi. Crucius tertawa lebar saat melihat Yom yang bodoh menerima tanggung jawab sebesar ini. Sedangkan Miyuran hanya bisa pasrah dan menghela nafas. Di saat yang sama, ketika melihat suami tercinta hidup penuh gejolak, wajah pucatnya perlahan mulai memerah. Sementara Rumina sebagai penggagas utama tidak memiliki banyak waktu. Bersama Valkyrie dan Hinata, mereka mulai menyusun rencana dengan serius, yaitu menyerang gerombolan Ifarat ketika mereka mencoba keluar dari menara surga. Dengan itu akan meminimalkan kerusakan. Jumlah pasukan 3.000, itu adalah kekuatan terbaik yang bisa diharapkan. Dan saat ini sudah saatnya mempertimbangkan posisi mereka. Kemudian sambil menunjuk diagram di atas meja, Valkyrie mulai menjelaskan tentang struktur menara surga. Menara surga berbentuk lingkaran dengan tangga spiral di tengah sebagai porosnya. Tapi masalahnya ada di balik pintu yang berada di bagian bawah yang tepat bersentuhan dengan tanah. Dan itu sangat besar. Menara surga tidak dapat dihancurkan. Intinya, tugas kita hanya menutup pintu tersebut. Tapi akan sangat sulit. Menggunakan sihir tanah untuk menutupnya ada kemungkinan. Tapi akan sia-sia jika pasukan yang meramalkan akhir dunia dapat menghancurkannya. Terlebih lagi ada 300 lebih. Menutup semua agar musuh bergerak sesuai rencana hampir tidak mungkin dilakukan dalam waktu yang tersedia. Hinata bertanya, "Jika ada pintu di dalam menara, bagaimana jika kita menutupnya?" Valkyrie segera menolak ide itu, lalu mengirim gambar bagian dalam menara surga kepada Hinata melalui transmisi pikiran. Setelah melihat semuanya, Hinata paham. Semua pintu dan tinggi jarak
karena tangga lebih tinggi dari langkah para raksasa. Jadi, tidak ada yang bisa kita lakukan di dalam sana jika musuh menyerang sekaligus. Hinata pun menarik sarannya. Ruminas menambahkan, menempatkan pasukan di keempat sisi menara surga itu satu-satunya cara untuk menghadapi pasukan utama musuh dengan pasukan terkuat garis depan. Memang itu sulit tapi tidak ada pilihan lain karena menara surga berbentuk lingkaran. Rencana sudah ditetapkan dan waktunya mengumpulkan para pemimpin untuk pembagian peran. Setelah para pemimpin berkumpul, rapat dimulai dengan topik bagaimana cara Charybdis akan muncul. Bagrin menjelaskan, jika mereka muncul bukan dari menara aliran yang tidak ada habisnya, mereka akan kalah karena perbedaan jumlah. Karena itu, kita harus mengatur rencana dengan hati-hati. Namun, semua orang yang berkumpul mereka memiliki kehendak masing-masing dan tidak ada jaminan mengikuti perintah begitu saja, walaupun keadaan sangat kritis. Hinata bertekad meyakinkan semua pemimpin dengan berkata, nasib dunia berada di ujung tanduk, dan ini bukan saatnya perpecahan internal. Pada awalnya, para petualang ternama ikut serta, tapi setelah melihat para raja dan tokoh utama, para petualang menyadari ini adalah tugas berat baginya, sehingga akhirnya menyerah. Dengan demikian, hanya individu terpilih yang mengelilingi meja bundar. Jika ditanya siapa saja mereka, ada Ruminas Hinata dan bawahannya, Kesatria Suci Crusader, Sion dan ketiga muridnya putra Draguel, kemudian Raja Gajal dengan Agera, Yomiyu dan Raden Crucius, Sari dan Grigori. Saat ini Sari dan Grigori masih berada dalam pelarian. Sebenarnya Hinata menyadari, namun Hinata tidak selembut Rimuru. Tidak mungkin Hinata menyapa begitu saja. Menyapanya itu akan membuat Sari dan Grigori ketakutan. Karena itu, Hinata lebih memilih diam dan berpura-pura tidak melihatnya. Namun, masih ada yang lebih tertekan dari mereka berdua. Dia Masayuki yang saat ini pucat dan berkeringat dingin dan ingin melarikan diri. Namun tetap saja, Masayuki adalah simbol harapan bagi para pemimpin negara. Dengan itu, tidak ada celah baginya untuk melarikan diri. Kemudian Valkyrie. Dengan spacetime koneksinya, Valkyrie berjuang mati-matian mengumpulkan para pahlawan melalui koneksi ruang waktu. Kemudian Venom yang telah menjadi sahabat dekat Masayuki. Kemudian wanita cantik yang sedang bersantai, sedang menikmati tehnya sendirian dengan meja dan kursi yang terpisah. Dia Ultima. Di belakangnya ada Jonda dan Veron. Mereka berdua bekerja keras di balik layar. Tidak hanya menghentikan laju Dino, tapi juga bertempur melawan raksasa yang kebal terhadap sihir. Bahkan mereka tidak memiliki waktu untuk istirahat. Namun, mengeluh di hadapan Ultima itu adalah jalan tercepat untuk kembali ke neraka. Sedangkan Ultraman dan Kadra, mereka terlihat lebih santai dari Ultima. Saat ini mereka memiliki wajah yang lebih muda dari sebelumnya. Di belakangnya ada Albert dan Wenty. Kemudian Glenda dengan 50 bawahannya yang dikirim oleh 3 pemabuk. Di tempat ini para anggota Tridrang Sages memiliki tradisi pembaptisan di negara Tempest. Dan yang berada di sini mereka adalah orang yang sudah lulus ujian berat, pelatihan neraka di dalam labirin hingga mendapat perlengkapan khusus sesuai individu. Dan kini memiliki kekuatan tempur yang bisa dibilang sangat mengerikan. Dan dengan itu, dengan santainya Rimuru memberi bencana bunga teratai sebagai simbol yang bernama pelayan para pemabuk. Dan di sanalah anggota ini terbentuk. Dan orang yang bernama Yan adalah pemimpin anggota ini yang dipercaya Glenda dan juga Jirat. Sementara Ain adalah tangan kanan Jirat yang memiliki kemampuan pemanggilan. Dan saat ini Ain sedang melakukan ritual pemanggilan roh tingkat tinggi sebanyak mungkin, seperti Ifrit, Undin, Silphi, dan masih banyak lainnya. Meskipun pernah berada dalam posisi mengkhianati Hinata, Glenda sudah menerima masa lalunya dan melangkah maju tanpa ragu. Lanjut ke rapat. Valkyrie mengangkat wajahnya bersamaan kehadirannya yang kuat untuk membuat semua orang tertuju kepadanya. Pernyataan santai tentang pertarungan Veljet dan Ki membuat semua orang terdiam dan menjadi hening. Jika Ki kalah, ancaman yang bernama Veljet bisa menyerang dari belakang kapan saja.
Terlebih lagi manusia tidak memiliki sumber daya dan tenaga untuk menghadapi kemungkinan itu. Sebelum Pelgrin melanjutkan, Ruminas mengajukan pertanyaan atas nama semua orang. Meskipun Ruminas tahu jawabannya, Ruminas tetap bertanya dengan harapan kecil adanya kabar baik. Namun sayangnya tidak ada kabar baik. Dengan itu, ruangan dipenuhi atmosfer kepastian dari sesuatu yang sudah mereka duga. Namun, kata-kata Pelgrin selanjutnya membuat semua orang menjadi tenang. Pelgrin meminta semua orang agar tidak khawatir tentang pihak ketiga, yaitu Twi'lek, karena Testarossa sudah bergerak. Memang jika kata musuh, dia ancamannya sangat mengerikan. Tapi saat ini dia adalah sekutu, dan kekuatannya sangat bisa diandalkan. Itulah kenapa dia disebut Ratu Putih Testarossa. Bahkan Altima yang selalu menganggapnya sebagai rival hanya bisa tersenyum. Kupikir ini sudah giliranku. Jika demikian, aku bisa mempercayakan masalah ini kepadanya. Setelah itu Altima mengganti sikapnya yang seolah-olah rapat ini sudah selesai. Kemampuannya berpindah fokus dengan cepat sangat luar biasa. Dan dengan itu, seketika Altima mengubah situasi. Menggantungkan kekhawatiran hanya akan menjadi penghalang dalam situasi berperang. Ruminas setuju dengan Altima dan langsung mendorong Pelgrin untuk melanjutkan. Pelgrin pun berdiri, dan sebelum melanjutkan, Pelgrin memperkenalkan beberapa individu. Dengan mengaktifkan Space Time Link, muncullah para pemimpin Magic Knight. Mereka adalah sebuah pasukan yang berada di bawah kendali Raja Iblis Leon. Arlos memperkenalkan diri sebagai pelayan setia Raja Iblis Leon sekaligus penjaga Eldorado. Meskipun lukanya belum sembuh akibat serangan Velwe, baginya itu tidak sebanding dengan ancaman kehancuran dunia. Arlos membawa beberapa pasukan dan sisanya menjaga Eldorado. Memang baginya meninggalkan Eldorado itu sangat berbahaya. Namun sisa pasukan yang berada di Eldorado, mereka cukup kuat. Bahkan mereka mampu bertahan dari hujan nuklir milik Carrera. Di sini ada 6 kesatria terkuat bawahan Leon. Pertama Arlos, Claudi, Matel, Okian, Fran, dan Kizono. Mereka juga bisa disebut sebagai kesatria pewarna hitam, putih, biru, merah, kuning. Pelgrin tidak hanya memanggil mereka tapi juga Mishura bawahan Rain. Mishura memperkenalkan diri sebagai salah satu pemimpin ras iblis dan sebagai tangan kanan Rain sama. Setelah tuannya dibawa Ki, Mishura dan rekan-rekannya tidak bisa tinggal diam. Dalam hal ini kedua rekannya, Shackle dan Ulrich, sependapat dengan Mishura. Baginya, jika tetap diam saja orang lain pasti iri dan akan menyimpan dendam. Ya, walaupun Mijari sama, tidak akan peduli dengan hal itu, tapi sayangnya Ren sama. Mishura menolak melanjutkan dan menghela nafas saat akan menjelaskan tentang tuannya. Tapi Mishura adalah bawahan yang peduli kepada tuannya, bahkan sampai khawatir dan takut Ren akan dimarahi lagi, atau malah membuat Kisama marah. Membayangkan itu Mishura menangis. Kemudian Kan, bawahan Mijari. Kan melangkah maju setelah Mishura memberi salam. Sambil menggerutukan melangkah maju dan menatap semua ruangan dan melihat sekumpulan petarung kuat dari seluruh dunia. Bahkan, merasakan kehadiran individu yang sulit dijelaskan. Jika dibandingkan, Kan sadar dirinya bukanlah yang terkuat di sini. Jadi, para wakil primordial yang mencapai level Demon Lord bisa sebanding dengan mantan Raja Iblis. Tapi di tempat ini mereka justru tergolong kategori lemah jika dihitung dari bawah. Bagikan ini sangat ironis bertarung bersama manusia, tapi tidak ada pilihan lain di tengah kumpulan para monster. Kesombongan adalah tindakan bodoh. Bahkan, Kan sampai berpikir, apa akan mendapat peran dalam pertempuran ini? Bawahan Mijari terkenal serius dan sangat kompeten, terutama dalam hal kerjasama, entah itu bersama kelompok merah atau biru. Kerjasama mereka lebih baik dari kelompok pasukan lain. Sebenarnya, Ulrich adalah Kan merah yang ditempatkan di bawah kendali Rain. Dan sialnya, dia selalu mendapatkan posisi yang selalu kesulitan. Padahal dulu dia sombong dan menganggap dirinya yang terhebat. Tapi semenjak di bawah Rain, entah apa penyebabnya, Ulrich selalu kesulitan. Kembali ke rapat, mereka akhirnya semua duduk di kursi yang sudah disediakan.
Valkyrie mulai menjelaskan informasi yang dibagikan bersama Testarossa, yang dimana Velcet bertarung melawan Ki di Eurasiania lama. Untuk pihak ketiga, Testa sudah berhasil menghentikannya. Walaupun demikian, situasi masih belum berjalan dengan baik. Jika Velcet dan Ki bertarung dengan kekuatan penuh, dampaknya tidak bisa dibayangkan. Dan jika Ki kalah, Velcet bisa bergerak dengan bebas, dan itu bencana besar. Jika Velcet menyerang dari belakang, mat manusia akan tamat. Dan ini adalah fakta. Semua orang tidak bisa membantah pernyataan Valkyrie dan langsung tertekan begitu mendengarnya. Valkyrie melanjutkan, selanjutnya ancaman akan penghancur Ivarats. Namun kini yang menjelaskan bukanlah Valkyrie, melainkan Xian bawaan Testarossa. Dan kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.